Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang cinta Al-Quran, yang belum mengerti dan yang belum memahami tentang posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai, agar supaya saudara-saudara dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-100 dan ayat yang ke-101 ini. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe, agar supaya saudara-saudara tetap mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa kullama 'adu 'adan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minalladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhurihim ka'annahum la ya'lamun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-100 ini ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harakat. Selanjutnya ada huruf ain yang berbaris fathah berdiri. Ini pun dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf dal yang berbaris doma menghadapi huruf waw sukun. Ini pun dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf dal yang berbaris fathah ta'i atau berbaris tanwin fathah menghadapi huruf nun. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Dan selanjutnya ada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris doma terbalik, didahului oleh huruf yang hidup, yaitu huruf dzal yang berbaris fathah. Ini dinamakan mad silah qasirah yang harus dibaca panjang, 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris kasroh. Huruf ro yang berbaris kasroh ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis, karena huruf ro ini berbaris kasroh. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf qaf yang berbaris doma tayan atau berbaris tanwin doma menghadapi huruf mim. Ini dinamakan idgham
bi gunnah. Dan selanjutnya masih pada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf H. Ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf ba. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan ikhfa syafawi bila disambungkan membacanya. Dan selanjutnya ada tanda wakop. Tanda wakop ini dinamakan wakop aula, artinya lebih utama bila dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris doma. Huruf ro yang berbaris doma ini harus dibaca tafhim karena huruf ro ini berbaris doma. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf lam. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idhar. Selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lisukun yang harus dibaca panjang 6 harkat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Selanjutnya masih pada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf jim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf hamzah masih dalam satu kalimat dan ditandai dengan alis yang tebal. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad wajib muttasil yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya sekitar 6 harakat. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf ro. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf sin yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf lam yang berbaris domatain atau berbaris tanwin doma menghadapi huruf mim. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Selanjutnya masih pada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf ain. Ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf dal. Ini dinamakan ikhfa. Dan selanjutnya ada kalimat Allah. Kalimat Allah ini harus dibaca tarkik karena kalimat Allah ini didahului oleh huruf yang berbaris kasroh, yaitu huruf dal. Dan pada kalimat Allah ini ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat.
Dan selanjutnya ada huruf qaf yang berbaris domatain atau berbaris tanwin doma menghadapi huruf lam. Ini dinamakan idgham bila gunnah. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf nun. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris kasroh. Huruf ro yang berbaris kasroh ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis, karena huruf ro ini berbaris kasroh. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf qaf yang berbaris domatain atau berbaris tanwin doma menghadapi huruf mim. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Dan selanjutnya ada huruf alif. Ada huruf lam yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam samsiah. Dan selanjutnya ada huruf dal atau huruf za yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif yang berbaris doma menghadapi huruf waw sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam sukun menghadapi huruf kaf. Ini dinamakan alif lam komariah. Dan selanjutnya ada huruf ta yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada tanda wakof. Tanda wakof ini dinamakan adamul wakof, artinya tidak boleh berhenti. Dan selanjutnya ada huruf ta yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada kalimat Allah. Kalimat Allah ini harus dibaca tafhim karena kalimat Allah ini didahului oleh huruf yang berbaris fathah, yaitu huruf ba. Dan pada kalimat Allah ini ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf hamzah masih dalam satu kalimat dan ditandai dengan alis yang tebal. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad wajib muttasil yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya sekitar 6 harakat. Selanjutnya ada huruf H yang berbaris doma menghadapi huruf waw sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris kasroh. Huruf ro yang berbaris kasroh ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis, karena huruf ro ini berbaris kasroh. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf kaf. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idhar. Selanjutnya ada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf lam. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris doma menghadapi huruf waw sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan
mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lisukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harkat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.